Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tetap setia menjaga, melindungi kita semua, memelihara kita semua, bahkan memberkati kita semua dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Kita masih ada lagi dalam pertemuan wanita kaum ibu, kolom 4, demi Yudea Padua, semua karena kasih sayang Tuhan. Malam hari ini ibadah kita akan dimulai. Tentunya sebelum itu kami atas nama wanita kaum ibu, pengurus dan anggota menyampaikan terima kasih untuk tuan rumah, ibu keluarga, ibu Megi, keluarga Kalingkungan Mumu yang sudah menyiapkan tempat ini untuk dijadikan mezbah pemberitaan firman Tuhan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Jadi saya jemput semuanya berdiri, kita menyanyi, Allah hadir bagi kita. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang sungguh baik, yang sungguh mencintai kami semua. Kami menaikkan puji dan syukur malam hari ini kepadamu, karena Engkau tetap setia menjaga, memelihara, melindungi kami semua. Sampai saat ini kami semua ada di tempat ini dalam keadaan sehat kuat, semua karena kasih sayang Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami akan beribadah wanita kaum ibu kolom 4 untuk pertama kalinya di tahun 2025. Tuhan kiranya menuntun ibadah kami dari awal hingga akhir dengan segala baik. Bapa di dalam surga, berdoa bagi teman-teman WKI kolom 4 yang dalam persiapan menuju tempat ini. Tuhan tuntun tibahkan dengan selamat dari Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk hadir kami malam hari ini. Bapak Penatua Pils Pembokau yang saat ini sudah siap untuk memberitakan firman Tuhan bagi kami semua. Tuhan pakai dia dengan heran, beri kesehatan, kekuatan, kemampuan, hikmat dari surga untuk dapat menjadi saluran berkat bagi kita semua malam hari ini. Kau bentengi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, yang menjauhkan dia dari rombongan, roh kuasa setan yang mau mengganggu akan jalannya ibadah ini. Kau hancurkan dalam nama Yesus. Biar Kau lindungi hamba pelayan-Mu Bapak Penatua Pils Pembokau. Beri dia kesehatan untuk tetap dapat melayani firman Tuhan bagi kami dalam hidup. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Wanita kaum ibu, Jemaat kolom 4 yang berkati Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kolom 4 WKI untuk pertemuan pertama di keluarga Kalingkungan Mumu. Diundang kita berdiri. Saat ini di sini kita semua menyatu dalam persekutuan ibadah wanita kaum ibu Gemim Yudea Padua kolom 4. Marilah kita siapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan, sebab Dia sudah menganugerahkan kesempatan bagi kita yang datang bersekutu di dalam nama-Nya yang kudus dan mulia. Kita menyanyi kasih setiamu yang kurasakan. Habiskan ibadah ini, ibadah wanita kaum ibu Jemaat Gemim Yudea Padua ditabiskan hanya di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dan Tuhan Allah, Bapa Pencipta dan Pemelihara, Anak Allah Yesus Kristus, Penebus Juru Selamat kita, dan Roh Kudus, Penghibur yang sejati. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 293.
Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Kita masuk di dalam pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah kumpulkan kami di rumah keluarga Kalengkongan-Mu berkaitan dengan ibadah wanita kaum ibu kolom 4. Kami mohon ampun segala salah dan dosa kami yang kami lakukan, baik pikiran, perkataan, dan perbuatan, agar supaya kami boleh beribadah pada malam hari ini seturut dengan kehendak. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Allah, Mazmur 103 ayat 8 sampai 12. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah jauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita sambung dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 38, Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Membaca Alkitab sebagai perenungan minggu berjalan ini, Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Sebelum kita membaca dan bukan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami akan membaca dan bukan firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon Engkau mau campur tangan, Engkau mau hadir bersama-sama dengan kami. Lebih khusus hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau mau bungkus mulut lidah hamba ini dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Dan bagi jemaat yang mendengarkannya, mereka boleh mengerti dan mereka praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Membaca bersama-sama berbalas-balasan. Kadim akan membaca ayat yang bernomor ganjil, nomor 19 dan seterusnya. Jemaat ayat yang bernomor genap. Secara berbalasan dengan perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian marilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanlah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahnya, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita.
Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah, mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita sambut dengan firman Allah Jaya. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ini pertemuan pertama di 2025, khusus di Wanita Kaum Ibu. Dari pembacaan Lukas 16 sampai 19, ayat 19 sampai 31, dari Badan Pekerja Majelis Sinode Geming, memberi judul Saat Hidup Berdiakonialah. Jemaat yang diberkati Tuhan, gereja, bahkan persekutuan baik ibadah maupun di kolom, ibadah kolom maupun bipra, bukan hanya sebuah tempat pertemuan biasa, tetapi sebuah komunitas yang dipanggil untuk bersekutu atau koinonia dalam bahasa Latin, bersaksi atau marturia, dan melayani atau diakonia. Tanpa salah satu unsur ini atau tanpa diakonia, gereja bahkan persekutuan bukanlah gereja atau persekutuan. Lalu apa sebenarnya diakonia itu, sehingga saat kita hidup kita berdiakonia? Nah, arti dan jenis diakonia dalam Alkitab, kata diakonia berasal dari bahasa Yunani, diakoneo, yang berarti melayani, menyediakan kebutuhan atau melakukan tugas bagi orang lain. Kata ini muncul dalam Perjanjian Baru untuk menggambarkan pelayanan yang dilakukan oleh Yesus dan para murid. Contoh dalam Markus 10 ayat 45. Yesus berkata bahwa ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Masih ada lagi di Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 4. Pelayanan diakonia digunakan untuk menggambarkan pembagian makanan kepada orang yang membutuhkan. Diakonia adalah pelayanan kasih yang mencerminkan hati Allah kepada sesama, baik secara fisik maupun rohani. Dalam arti Alkitab, diakonia dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Ada yang disebut diakonia karitatif, memberikan bantuan langsung kepada orang yang membutuhkan, seperti memberi makan yang lapar. Itu di dalam Matius 25 ayat 35 sampai 40. Dan yang berikut ada diakonia reformatif, menyerukan keadilan dan perubahan sosial, seperti Nabi Amos yang menegur ketidakadilan. Itu di Amos 5 ayat 24. Dan yang berikut ada diakonia transformatif, mengubah kehidupan individu dan komunitas secara mendalam, seperti Yesus yang memuliakan kehidupan orang-orang terpinggirkan. Kita baca dalam Lukas 8 ayat 26 sampai 39.
Dari ketiga jenis diakonia ini menunjukkan bahwa pelayanan kasih harus dilakukan secara holistik, melibatkan tubuh, jiwa, dan roh. Nah, dalam pandangan reformator, ketiga jenis diakonia ini saling melengkapi. Diakonia karitatif memenuhi kebutuhan mendesak. Diakonia reformatif membangun keberlanjutan. Dan diakonia profetis memperjuangkan keadilan yang sesuai dengan kehendak Allah. Melakukan apa yang engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberi persembahan. Nats pembimbing Hagai 2 ayat 9. Kepunyaan kula perak dan kepunyaan kula emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau telah hadir bersama-sama dengan kami. Dan kami telah membaca dan renungkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami baca dan renungkan ini boleh tertanam di dalam hati sanubari kami untuk kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah kami diajarkan untuk selalu berdiakonia, kepedulian terhadap sesama, baik sesama kita yang ada di kolom maupun ke sesama anggota jemaat, bahkan masyarakat di lingkungan kita. Bapa di surga, terima kasih juga Engkau telah memberi kesempatan kami boleh membawa persembahan. Biarlah persembahan ini boleh berbau harum di hadapan-Mu. Dan kepada mereka yang dipercayakan untuk mengelola persembahan ini, boleh diatur dengan baik. Jauhkan dari hal-hal yang dapat mengganggu untuk persembahan ini. Agar supaya bisa digunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berdoa juga buat kelangsungan peribadatan wanita kaum ibu yang ada di kolom 4. Biarlah Engkau memberi hikmat kebijaksanaan bagi pengurus UPK, ketua, sekretaris, dan asisten bendahara untuk dapat mengatur peribadatan dengan baik agar supaya wanita kaum ibu di kolom 4 selalu diberkati oleh Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk keluarga tuan rumah, keluarga ke lingkungan-Mu yang sudah membuka rumah mereka untuk kami jadikan ibadah. Berkatilah mereka, sehat-sehatkan mereka. Dan untuk itu Tuhan, kami mau sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita akan tutup ibadah ini dengan menyanyi Serahkanlah hidupmu padanya. Pulanglah dengan sejahtera, dengan selamat, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah dan persekutuan dengan Yesus Kristus dan perantara Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan dulu. Mari kita berdoa untuk tadi. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Engkau sudah bersama-sama dengan kami dalam ibadah kami teristimewa dalam pemberitaan firman malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh diperdengarkan lagi malam hari ini
dengan berita firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh benar-benar kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, berdoa bagi kadim kami malam hari ini. Hamba pelayan-Mu Bapak Penatua Kris Hombokau yang sudah memberitakan firman-Mu dengan begitu baik. Tuhan kiranya senantiasa mengembalikan berkat bagi Bapak Penatua. Beri selalu dia kesehatan, kekuatan, terlebih kemampuan dan hikmat dalam menjalankan tugas pelayanan sebagai hamba pelayan-Mu. Bapa di dalam surga, Engkau senantiasa pakai dia dengan heran dalam tugas pekerjaannya sebagai hamba pelayan-Mu. Sehat-sehatkan dia, kuatkan dia, beri selalu semangat dan sukacita untuk melayani. Berkati seisi keluarganya, istri dan anak-anak, juga saudara bersaudara, orang tua yang ada. Tuhan memberkati mereka dan biar selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan sebentar ketika keluarga di tempat ini menyiapkan pelayanan jasmani bagi kami. Tuhan kiranya menguduskan tubuh kami semua agar layak menerima berkat-berkat-Mu yang disiapkan oleh keluarga. Dan biar Tuhan mengembalikan berkat yang berlimpah bagi keluarga lingkungan-Mu yang akan melayani kami. Bapa di surga, kami juga akan pulang sebentar. Tuntun perjalanan kami masing-masing, tibakan di rumah kami dengan segala selamat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur dan doa permohonan kami naikkan kepadamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Terima kasih. Ibu, ada Bapak suami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah kita selesai. Atas nama kami semua yang hadir tentunya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Penatua Kris Hombokau yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita di malam hari ini. Tuhan selalu memberkati Bapak dan tugas pelayanan, bahkan dalam tugas sebagai ASN bersama Ibu. Tuhan selalu memberkati dengan limpah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya kita dengarkan penyampaian namun di kesempatan pertama oleh Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama juga orang mengucap syukur pada Tuhan karena ibadah perdana wanita kaum ibu kolom 4 pada malam hari ini boleh berjalan dengan segala baik dan semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan terima kasih juga buat Bapak Penatua Kris Hombokau yang sudah menerima permintaan kami untuk menjadi kadim pada ibadah perdana malam hari ini, karena sebagai pengurus yang ada berusaha untuk di setiap ibadah perdana kalau bisa Yesus yang pimpin. Dan puji Tuhan, Bapak Penatua Kris bersedia menerima permintaan tawaran kami untuk menjadi kadim pada malam hari ini. Atas nama keluarga menyampaikan banyak terima kasih buat Bapak Penatua yang sudah membawakan firman yang begitu baik, begitu indah. Tuhan kiranya senantiasa memberkati Penatua Kris dan setiap tugas kerja maupun pelayanan. Bahkan Tuhan juga akan senantiasa memberkati keluarga berkat iman. Juga terima kasih kami sampaikan buat MC pada malam hari ini, Ibu Eli Menteri Besar yang sudah memimpin jalan ibadah pada malam hari ini dengan baik. Tuhan kiranya senantiasa memberkati Ibu Pauline, dan terlebih khusus saya menyampaikan terima kasih untuk ibu-ibu seberapa kita yang boleh hadir pada malam hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih, meluangkan waktu dan kesempatan. Ini memang hari libur, hari
bersama keluarga, hari jalan-jalan, hari kumpul angpau mungkin, tapi boleh datang beribadah pada malam hari ini di rumah kami. Atas nama keluarga saya mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus yang akan senantiasa memberkati kami semua. Dan ini sebentar karena ada pelayanan dari keluarga. Sila. Shalom, damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh bertemu lagi untuk pertama kali di tahun 2025 di pertemuan pertama-tama ibadah WKI dan boleh berjalan dengan baik. Puji Tuhan, meskipun ada beberapa ibu yang mungkin karena ada halangan tidak bisa bersama-sama dengan kita, tapi puji Tuhan, orang biar ada lain cuma lewat bisi-bisi kau dapat tahu atau naluri mau ibadah, orang boleh hadir di sini bersama-sama. Puji Tuhan. Dan pengumuman untuk ibadah berikut di rumah Ibu Lydia Dela Roroten Sulu hari Rabu tanggal 4 Februari jam 7:30 dan yang akan menjadi kadim Ibu Megi Karingkungan. Terima kasih.